Perkenalkan, nama saya Tarsis Sedo, jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian. Di sini saya akan membahas beberapa soal. Yang pertama, soal pertama itu di mana pertanyaannya apa yang dimaksud dengan pemancaran. Pengertian fluoresis adalah unsur yang dapat memancarkan atau memantulkan cahaya apabila mendapat pencahayaan pemancaran sinar elektromagnetik yang disebabkan oleh aliran suatu bentuk energi ke dalam sebuah benda pemancaran. Soal nomor 2, fungsi pemancaran dari gulma. Gulma berada dari tumbuhan lain dan beberapa hal antara lain kemampuan memancar dan menginvasi kawasan baru. Gulma memancar dalam ruang dalam waktu di kawasan tempatnya berada atau masuk kawasan baru di mana sebelum gulma yang bersangkutan belum ada. Bila di kawasan baru, gulma yang bersangkutan berkembang sangat cepat sehingga menjadi spesies yang sangat dominan, maka gulma yang bersangkutan menjadi menginovasi kawasan tersebut. Pada pokok pembahasan ini diuraikan proses pemancaran dan inovasi gulma serta faktor-faktor yang dapat dipengaruhinya sehingga terjadinya fungsi apa yang dipertanyakan tadi itu, fungsi pemancaran gulma, di mana fungsinya itu salah satunya sesuai yang saya jelaskan tadi itu. Baik, yang ketiga, pelepasan dan pemancaran biji, di mana pelepasan dan pemancaran biji ini atau buah gulma dengan bantuan binatang dan manusia. Contohnya kelelawar bawa biji-biji gulma sehingga terjadinya karena aktivitas binatang atau manusia yang bersangkutan. Binatang mamalia melepaskan dan memancarkan biji atau buah karena rambut di badannya ditempel oleh biji atau buah gulma ketika binatang bergerak atau binatang itu sendiri memakan buah gulma. Nah, di sini bahwa contohnya binatang itu tadi dia di sini untuk memakan buah gulma sehingga dia terbawa, di mana buah gulma itu dibawa oleh kelelawar sehingga terjadinya menabur atau membawa ke tempat lain oleh biji gulma membawa ke tempat lain biji gulma tersebut oleh kelelawar atau binatang lain. Sedangkan binatang lainnya melepaskan dan memancarkan dengan cara memakan buah gulma. Di sini bahwa di mana binatang lain juga ini termasuk bisa juga mereka membawa biji gulma ini dengan cara memakan. Contohnya kelelawar, karena kelelawar di sini bisa saja memakan bijinya sehingga mereka melepaskan dari tempat satu ke tempat yang lain sehingga terjadinya penaburan biji pada penaburan biji gulma. Pada pihak lain, manusia yang tidak memakan biji atau buah gulma tetapi berbagai aktivitas yang dilakukan atau kegiatan budidaya, pemasaran hasil, perjalanan, dan peralatan yang digunakan atau alat dan mesin pertanian, peralatan transportasi akan membantu melepaskan dan sekaligus memancarkan biji dan buah gulma. Bisa juga dari
alat pertanian atau sehingga terjadinya penaburan biji gulma tersebut. Efektivitas pemancaran dengan bantuan binatang bergantung pada perilaku teritori dan migrasi binatang yang bersangkutan. Contohnya ketika binatang membawa itu, contohnya mereka tersangkut di kepala mereka biji gulma, sehingga dari situ biji gulma terbawa oleh binatang tersebut. Pengaruh pencernaan terhadap viabilitas biji atau bila pemancaran dengan cara dimakan dan lama waktu biji berada pada binatang atau di permukaan atau di dalam tubuh. Pemancaran dengan bantuan manusia merupakan cara pemancaran gulma yang sangat efektif, karena dengan bantuan manusia gulma dapat memancarkan bukan hanya dalam wilayah lokal tetapi melintas lautan dan benua. Di sini di mana manusia ini bisa bukan hanya di daerah sendiri, tapi mereka melintas wilayah lokal, tak melintas lautan atau benua contohnya di Indonesia bawa ke benua Eropa di situ. Secara lokal manusia membantu pemancaran karena biji atau buah menempel pada pakaian atau peralatan atau biji mengkontaminasi hasil. Bisa saja oleh manusia terselip di pakaian atau tersangkut di pakaian atau di saku celana atau siku baju sehingga terbawanya biji tersebut. Sedangkan secara lintas pulau dan lintas negara melalui perdagangan hasil. Dari sini contohnya kita salah satunya dengan perdagangan, sehingga biji-biji tersebut dibawa oleh terjadi perdagangan yang tadi, sehingga banyaknya penaburan biji tersebut melalui transportasi, contohnya melalui oto atau hal-hal kapal atau pokoknya berkaitan transportasi bisa terjadi terbawa oleh biji-biji tersebut, sehingga terbawanya biji-biji tersebut. Dan perjalanan untuk berbagai keperluan yang semakin meningkat seiring dengan dimana globalisasi di situ. Yang pertanyaan nomor 4 itu, jelaskan proses pemancaran gulma. Pemancaran sesungguhnya merupakan fase awal dari proses yang lebih besar, yaitu instruksi jenis atau spesies instruction, untuk kemudian berlanjut dengan kedatangan jenis atau spesies arrival dan lintasan jenis atau spesies survival di tempat baru. Tempat asal organ pencar atau generatif maupun vegetatif dapat berupa sumber pertama atau primary sources maupun sumber satelit atau satellite sources. Karena dalam proses pemancaran organ pencar tumbuh dan berkembang di tempat yang tidak terlalu jauh dari sumber pertama. Contohnya dari tempat yang dekat ke tempat tapi sehingga terjadinya tidak terlalu jauh lah, pokoknya yang berdekatan begitu. Instruksi sendiri merupakan bagian awal dari proses yang lebih besar lagi, yaitu proses invasi habitat atau habitat invasion yang akan diikuti dengan kolonialisasi habitat atau habitat colonization dan naturalisasi jenis atau spesies naturalization. Dalam proses induksi, tidak semua spesies yang tiba akan dengan sendirinya berhasil melakukan kolonialisasi dan naturalisasi. Berdasarkan hasil banyak penelitian dari seluruh spesies yang masuk, biasanya di sekitar 10%
biasanya hanya sekitar 10% saja atau 10% role dari Williamson yang berhasil melakukan kolonisasi dan naturalisasi. Lebih-lebih bagian tumbuhan yang memerlukan waktu yang lama untuk menghasilkan biji guna memungkinkan populasi tumbuhan sebelum dapat melakukan kolonisasi. Dimana waktunya kemungkinan populasi tumbuh sebelum dapat melakukan kolonisasi. Baik, terima kasih. Itu saja hasil presentasi saya. Mungkin di sini banyak kekurangan yang saya alami, tapi sebagaimanapun manusia tidak semuanya sempurna. Sekian dari saya Tarsius Sedo. Terima kasih.